Ibadah kita itu tidak ada artinya kalau kosong dari dua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh rahimahullah. Pagi ini mari kita menyimak pesan seorang ulama yang terkenal, muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memberikan pesan kepada kita, yang mana pesan Ibnu Qayyim itu, hidup kita itu tidak ada artinya dalam kehidupan di dunia ini kalau tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita hidup gak ada artinya kalau kita itu punya ilmu tidak dimanfaatkan. Jadi ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sering saya sampaikan bahwa al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita bicara dan sebelum kita berbuat. Kita berbicara akan sering menyesal manakala tidak didasari dengan ilmu, dan amalan kita tidak ada artinya bila tidak didasarkan dengan ilmu. Maka ilmu yang ada pada kita jemaah itu betul-betul kita amalkan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan kita setiap pagi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya ilmu kita itu bermanfaat. Seperti yang doa tadi kita baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu itu kita amalkan. Mengamalkan ilmu dengan berbagai macam. Bisa dengan menyampaikan secara langsung, bisa dengan tulisan, bisa dengan tulisan kemudian kita share di media atau medsos zaman sekarang, dengan berbagai macam gitu. Jadi kalau kita punya ilmu kemudian tidak kita ngamalkan, itu kan disebutkan al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan itu adalah bagaikan pohon yang tidak ada artinya. Dan ilmu yang diamalkan itu termasuk amal yang tidak ada putus-putusnya, sekalipun kita itu sudah putus di dunia. Sebagaimana Rasulullah disampaikan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Yang pertama amal jariah, kemudian yang kedua ada ini ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Itu terus ngalir. Itulah sehingga Ali bin Abi Thalib itu di saat diuji oleh beberapa orang disuruh untuk membedakan antara ilmu dan harta dengan jawaban yang berbeda-beda, bahkan 10 jawaban yang berbeda-beda. Maka Ali menguraikannya dengan luar biasa. Salah satunya di antara jawabannya adalah bedanya ilmu dengan harta adalah kalau ilmu itu diberikan akan semakin bertambah, tapi kalau harta itu diberikan itu berkurang. Ilmu itu tidak memerlukan tempat, sementara harta semakin banyak harta itu akan semakin memerlukan tempat. Semakin orang itu bertambah ilmu akan semakin banyak kawannya, tapi semakin orang itu banyak harta akan semakin banyak orang mengintipnya. Kemudian jangan bahagia. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, amalan kita, ibadah kita itu tidak ada artinya kalau kosong dari dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Seluruh amal ibadah kita ini harus kita dasari dengan ikhlas, dan kita sendiri sudah menyatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita berusaha bagaimana di dalam segala kegiatan kita hidup di dunia ini kita dasari dengan ikhlas. Bahkan ikhlas itu termasuk perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka itu diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah, kecuali harus dasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal ibadah kita itu
Jangan sampai kosong dengan ittiba'ur rasul, kosong untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah keduniaan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah berikan kepada kamu, ambil itu, dan apa yang tidak diberikan oleh Rasulullah SAW itu hendaklah jangan kau ambil. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ibadah kita itu kosong dari dua hal, itu tidak ada artinya apa-apa. Kosong dari apa? Kosong dari ikhlas. Kosong dari apa? Kemudian adalah kosong dari ittiba'ur rasul. Inilah yang disebut dengan ahsanu amala. Jadi kalau di surat Al-Mulk itu kan Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kamu itu kehidupan, kematian, tujuannya adalah untuk menguji di mana di antara kamu yang paling baik amal. Nah, amal yang paling baik itu adalah pertama didasari dengan ikhlas, kemudian yang kedua adalah didasari dengan ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan masih ada 8 lagi pesan yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.